Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa memenuhi kita semua. Sebelum memulai renungan ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kehidupan yang masih kami terima ketika kami bangun pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, karena kami percaya Engkau telah menyediakan berkat-berkat yang baru bagi kami hari ini. Ya Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami mau menghormati Engkau dengan mencari wajah-Mu terlebih dahulu. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami mau mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada dalam perjalanan menuju Yerusalem, mereka bertemu dengan 3 orang yang bermaksud mengikuti Tuhan Yesus. Akan tetapi, mereka mendapat teguran yang keras dari Tuhan Yesus. Jadi kita akan belajar dari ketiga orang ini mengenai apa yang menyebabkan mereka terhambat dalam mengikuti Tuhan Yesus. Yang pertama, ingin mengikut Tuhan Yesus tetapi tidak paham harga yang harus dibayarnya. Mari kita baca ayatnya dalam Lukas 9 ayat 57 sampai 58. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Menerima keselamatan adalah sesuatu yang gratis untuk kita semua. Akan tetapi, setiap orang yang mau mengikut Kristus harus membayar harga penderitaan di sepanjang perjalanan, karena penderitaan adalah bagian dari proses untuk menguduskan kita. Ada orang-orang yang membayar harga dengan dikucilkan dari keluarganya, ada orang-orang yang membayar harga karena diusir dari rumah, ada juga orang-orang yang membayar harga dipukuli oleh keluarganya, dan lain-lain sebagainya. Ketika kita berkomitmen untuk mengikuti Kristus, kita harus siap untuk kehilangan segalanya. Yang kedua, ingin mengikut Tuhan Yesus tetapi menunda-nunda. Di dalam Lukas 9 ayat 59 sampai 60 tertulis, "Lalu ia berkata kepada seorang lain, 'Ikutlah aku.' Tetapi orang itu berkata, 'Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku.' Tetapi Yesus berkata kepadanya, 'Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana.'" Dalam cerita tersebut, kelihatannya seperti permintaan yang masuk akal untuk menguburkan ayahnya terlebih dahulu, baru mengikut Tuhan Yesus. Akan tetapi, berdasarkan adat pada zaman itu, orang Yahudi mengubur orang mati dalam waktu 24 jam. Maka jika ayahnya baru saja meninggal, orang itu pasti sudah ada di rumah untuk mengatur penguburan ayahnya. Yang sedang dikatakan oleh orang itu adalah adat bahwa seorang putra tertua harus tinggal di rumah dan menangani urusan rumah sampai ayahnya meninggal. Kemudian ia akan menerima warisannya dan meneruskan kehidupannya. Jadi sederhananya, orang itu sedang berkata kepada Tuhan Yesus bahwa ia belum siap mengikut Tuhan Yesus. Yang ketiga, ingin mengikut Tuhan Yesus tetapi menoleh ke belakang. Mari kita lihat ayatnya dalam Lukas 9 ayat 61 sampai 62. Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang
tidak layak untuk kerajaan Allah. Orang yang ketiga dalam cerita ini ingin mengikut Tuhan Yesus, tetapi ia menoleh ke belakang. Pada zaman itu, ketika seseorang berkata ingin berpamitan dengan keluarganya, maka mereka akan mengadakan pesta perpisahan berhari-hari lamanya. Ketika kita berkomitmen untuk mengikut Tuhan Yesus, kita harus mengarahkan diri pada apa yang ada di depan kita dan tidak membiarkan hal-hal masa lalu menghambat kita. Saudara-saudara yang terkasih, itulah 3 hal yang bisa menghambat kita dalam mengikut Tuhan Yesus, yaitu tidak paham harga yang harus dibayar, menunda-nunda, dan menoleh ke belakang. Saya harap kita semua mengerti bahwa ketika Tuhan memanggil kita, maka kita harus langsung memberikan respon. Sebab jika tidak, maka kita akan kehilangan momen itu. Saudaraku, demikianlah renungan hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu oleh karena anugerah-Mu yang luar biasa, sehingga telah memanggil dan memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mau segera memberikan respon setiap kali kami mendengar suara-Mu. Sebentar kami mau memulai segala pekerjaan kami hari ini. Kami mohon perkenanan dan berkat-berkat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang jahat dan orang-orang yang jahat. Juga kami mau berdoa bagi kota tempat tinggal kami dan negeri kami Indonesia. Ya Bapa, kiranya Engkau segera memulihkan Indonesia dalam segala sektor perekonomian, perdagangan, dan pendidikan. Biar Indonesia bangkit kembali. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.